Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kalau Anda pernah nonton film, kalau Anda seringkali nonton film dan Anda peka, apalagi nonton film tentang film jagoan superhero atau pahlawan super, selalu hampir mempunyai pola yang sama. Yang pertama, penjahatnya muncul duluan, dan tanpa sadar, kemunculan penjahat dan juga pemain-pemain figur yang lain ingin memperkenalkan superhero yang akan datang belakangan. Dan memang terjadi ketika penjahat muncul duluan bersama dengan korban-korbannya dan juga pemain-pemain hiburan, pemain-pemain figuran, dan akan memperkenalkan pahlawan super yang akan datang. Dan setelah itu akan terjadi pertempuran di antara jagoan dengan penjahat, dan ada juga korban dan juga ada figuran-figurannya. Dan setelah itu peran penjahat selesai dan muncul terus tampil sampai akhir, yaitu jagoan yang akan diperkenalkan sehingga terkesan tertinggal di dalam hati penonton dan di dalam pikiran para penonton. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, saya sengaja menggunakan perumpamaan analogi ini ingin menunjukkan bahwa Yesus ketika sudah selesai tugas perutusannya sebagai kurban penghapus dosa, kurban penebus dosa, kurban penebus salah, dia akan pergi kepada Bapa di surga. Dan pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus meninggalkan kita seperti anak yatim piatu? Tidak. Ternyata Tuhan mengutus Roh-Nya yang kudus, yaitu Roh Kudus, untuk menyertai kita sampai akhir zaman. Itu artinya kita tidak pernah ditinggalkan, bahkan kita dilindungi, disertai oleh Allah dari awal kelahiran kita sampai kematian kita. Apalagi kita yang sudah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu artinya kita mendapat materai Bapa sebagai pencipta kita, dan kita juga mendapat materai Putra yang akan menolong dan menyelamatkan kita, bahkan membela kita di hadapan Bapa. Dan juga kita mendapat materai Roh Kudus. Roh Kudus ini yang akan menguatkan kita, menuntun kita, membimbing kita untuk semakin mengenal Tuhan, mengenal firman-Nya, mengenal segala perbuatan-perbuatannya, dan kita juga sungguh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan karena tuntunan bimbing Roh Kudus sampai akhir zaman. Itu artinya seluruh kehidupan manusia dari lahir sampai mati sungguh dijaga, dilindungi, dan disertai oleh Tuhan. Kalau Anda peka juga pada ibadah cahaya di depan ketika malam Paskah di luar gereja dalam keadaan gelap, imam akan mengatakan Alfa dan Omega pada lilin Paskah yang begitu besar itu. Alfa dan Omega akan menggariskan dengan paku Alfa dan Omega, awal dan akhir, dan angka tahun 2025 milik mula sepanjang segala masa dan segala macam. Itu artinya seluruh hidup kita manusia itu di dalam pelindungan dan penyertaan Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita manusia yang sudah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus sungguh-sungguh menyerahkan diri kita, hidup kita, jiwa kita kepada Tuhan? Mungkin ada juga kita orang-orang Katolik yang tidak pernah menyerahkan diri kita, hidup kita, jiwa kita kepada Tuhan. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, saya pernah membaca ada satu kebiasaan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, sebelum tidur mereka akan berdoa kepada Yahweh dan mereka akan mengatakan dalam doa mereka menyerahkan seluruh jiwa mereka kepada Allah Yahweh. Dan ketika mereka bangun pagi, mereka bersyukur atas rahmat kehidupan yang telah mereka terima kembali. Itu artinya Bapak Ibu, sobat-sobatku yang dikasihi Tuhan, kita perlu menyerahkan seluruh jiwa kita, diri kita, hidup kita, semuanya ke dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Supaya apa? Kita dijaga, dilindungi, dan disertai oleh Allah Bapa yang luar biasa. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyerahkan seluruh diri kita, hidup kita, jiwa kita kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam kehidupan kita sehari-hari, percayalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan menyertai kita sepanjang kehidupan kita, dari kelahiran kita sampai kematian kita. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.